Mankind and all its activities have created a new color for human life, threatening coastal mangrove forest ecosystems that are designed to absorb wave energy. The world is losing about 30 to 50% of its mangrove forests and continues to lose them at a rate of about 2% per year. Our mangrove forests, like those in Denmark, are also being destroyed by rising sea levels and sinking land. Aku ya wis ngerti ta nek sayung memang banjire berat. Ya mulai kowe sing ngati-ati kaya piye carane agasi iki bisa ditanggulangi. Dengan ini campaign Go Zero telah resmi dirilis dan akan menjadi wujud komitmen Telkom Indonesia pada nilai-nilai environmental, social and governance untuk memperkuat posisi Telkom sebagai perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan. Through Telkom's restoration efforts, we are restoring the mangrove's function as a shoreline protector and carbon sink. Giving new hope to coastal ecosystems and the surrounding community. Let's take action together. With real action, we will keep this earth a comfortable place for humanity and better for future generations. Halo semuanya, selamat datang di layar presentasi kelompok 6. Kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan materi pelaporan CSR dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Adi Nurmahdi MBA. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Salwa Hadianisa. Lalu ada Randy Ahmad Ramdhani. Lalu ada Ayu Dwi Nova. Lalu ada Rehans Maulana, dan yang terakhir ada Andika Aditya Saputra. Pada presentasi kali ini terdapat 6 pembahasan utama. Yang pertama yaitu pengertian CSR, yang kedua definisi serta alasan pelaporan CSR, yang ketiga tujuan dan manfaat pelaporan CSR, yang keempat komponen dan standar penyusunan laporan CSR, yang kelima tahapan penyusunan laporan CSR beserta contohnya, dan yang terakhir tantangan dalam menyusun pelaporan CSR. Mari kita masuk ke pemaparan materi yang pertama. Kita ingat dan ulas kembali apa itu CSR. CSR pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap 3 pilar utama pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan triple bottom line, yaitu profit atau ekonomi, people atau sosial, dan planet ataupun lingkungan, yang dimana CSR juga telah diatur dalam hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Pasal 1 Ayat 3. Pelaporan CSR merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi secara sukarela maupun wajib oleh perusahaan mengenai kinerja ekonomi, sosial, lingkungan dari aktivitas operasionalnya kepada para pemangku kepentingan. Pelaporan ini pada umumnya disusun mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative, yang menetapkan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan dan prinsip untuk menentukan kualitas laporan, dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, dan harapan substantif entitas maupun kepentingan para pemangku kepentingannya. Perlu kita ketahui kenapa perusahaan perlu melakukan pelaporan CSR. Pelaporan CSR dilandaskan melalui teori legitimasi,
Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan akan berupaya meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima sesuai dengan norma sosial yang berlaku, sehingga pengungkapan informasi sosial dan lingkungan menjadi salah satu strategi untuk menjaga dan meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat. Legitimasi dipandang penting karena mencerminkan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Alasan berikutnya dapat ditinjau melalui teori pemangku kepentingan, yang menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, melainkan juga kepada seluruh pihak yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh operasional perusahaan, seperti karyawan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Setelah kedua teori di atas, pelaporan CSR juga penting karena berkaitan erat dengan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, tujuan pelaporan CSR. Tujuan utama pelaporan CSR adalah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan atas informasi mengenai kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi perusahaan, sekaligus menjadi saluran penting dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Selain itu, tujuan pelaporan CSR yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada publik. Yang kedua, memperkuat legitimasi sosial perusahaan di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas 17 tujuan yang disepakati oleh negara-negara di dunia pada 25 September 2015 untuk kebaikan manusia dan bumi hingga tahun 2030. Lalu kita bahas manfaat pelaporan CSR. Terdapat 5 manfaat pelaporan CSR kepada perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan secara konsisten melaksanakan dan melaporkan program CSR akan memperoleh citra positif di mata masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Pelaporan CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik, sehingga mampu mengurangi risiko investasi. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen, yang dimana konsumen cenderung memilih produk dari perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan karena dianggap lebih bertanggung jawab. Yang keempat, mengurangi risiko bisnis, yang dimana membantu perusahaan mengidentifikasi berbagai risiko sosial maupun lingkungan, sehingga perusahaan dapat melakukan langkah pencegahan awal. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan pemerintah, di mana CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan PJOK Nomor 51 Tahun 2017. Lalu manfaat pelaporan CSR pada masyarakat. Yang pertama, meningkatkan transparansi, di mana masyarakat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, membantu pembangunan sosial. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan. Lalu yang keempat, menumbuhkan hubungan harmonis. Laporan CSR mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, manfaat pelaporan CSR kepada stakeholder. Yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan investor. Yang kedua, memudahkan pemerintah melakukan pengawasan. Yang ketiga, meningkatkan rasa bangga sebagai karyawan bekerja di perusahaan sosial. Yang keempat, memberikan rasa kepercayaan konsumen. Selanjutnya kita bahas mengenai komponen laporan CSR. Menurut GRI, laporan CSR terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama, diperlukan profil perusahaan yang berisi identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha, lokasi operasional, dan jumlah karyawan.
Tujuannya agar pembaca memahami gambaran umum perusahaan. Yang kedua, GCG atau tata kelola perusahaan. Menjelaskan bagaimana perusahaan menetapkan tata kelola yang baik, meliputi struktur dewan, komite audit, sistem internal, etika bisnis, dan manajemen risiko. Yang ketiga, kebijakan CSR. Bagian ini menjelaskan komitmen perusahaan, visi keberlanjutan, tujuan CSR, dasar hukum, serta strategi pelaksanaan CSR. Yang keempat, adanya program CSR yang merupakan bagian inti dari laporan. Biasanya dibagi menjadi 3 aspek besar, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang lingkungan. Lalu yang kelima, ada kinerja dan dampak program. Perusahaan menjelaskan bahwa adanya jumlah penerima manfaat dan dana yang digunakan, indikator keberhasilan, dampak ekonomi sosial, dan data grafik ataupun data statistik. Lalu yang keenam, evaluasi dan rencana perbaikan yang berisi hambatan pelaksanaan, solusi, evaluasi program, dan target tahun berikutnya. Perlu kita ketahui standar melakukan pelaporan CSR. Yang pertama, ada GRI atau Global Reporting Initiative yang membantu perusahaan menyampaikan informasi mengenai kinerja ekonomi perusahaan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada ISO 26000 yang merupakan pedoman tanggung jawab sosial yang berisi 7 inti subjek. Yang pertama, tata kelola organisasi. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, praktik ketenaga kerjaan. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, praktik operasi yang adil. Yang keenam, isu ekonomi. Dan yang ketujuh, pengembangan masyarakat. ISO 26000 ini tidak digunakan sebagai sertifikasi, tetapi sebagai pedoman pelaksanaan CSR. Lalu yang terakhir ada POJK nomor 51 tahun 2017. Di Indonesia, perusahaan sektor jasa keuangan diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan. Isi laporan meliputi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial, strategi keberlanjutan, dan tata kelola. Lalu selanjutnya ada PT Telkom Indonesia yang melakukan pelaporan CSR-nya di website mereka dalam laporan keberlanjutan. Dalam laporan tersebut, Telkom menjelaskan berbagai program CSR yang dijalankan melalui pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Tahun 2026, salah satu program CSR Telkom adalah restorasi mangrove di Nusa Tenggara Barat. Program ini dilakukan dengan menyalurkan bantuan rumah bibit mangrove serta melakukan penanaman mangrove di wilayah pesisir. Telkom rutin menerbitkan Sustainability Report setiap tahun yang mengacu pada GRI standar dan POJK nomor 51 tahun 2017. Pada publikasi resminya, PT Telkom Indonesia melaksanakan berbagai program CSR yang hanya berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil yang dilaporkan tersebut memberikan beberapa manfaat antara lain mendukung pelestarian lingkungan hidup, membantu mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir, serta mendukung pencapaian SDGs, khususnya pada bidang lingkungan dan kemitraan. Program-program tersebut dipublikasikan secara terbuka melalui website PT Telkom Indonesia sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selanjutnya, kami informasikan beberapa tahapan dalam melakukan pelaporan CSR. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup yang meliputi menentukan program CSR yang akan dilaporkan, dan juga menyesuaikan program dengan visi misi dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan data, di mana mengumpulkan data dari kegiatan CSR, mengumpulkan data anggaran, menghitung jumlah penerima manfaat, mengidentifikasi dampak program, dan data yang diperoleh dari setiap divisi yang terlibat. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis hasil yang meliputi evaluasi keberhasilan program menggunakan KPI, membandingkan target dengan hasil yang dicapai, dan menentukan rekomendasi untuk peningkatan program.
Yang keempat, menyusun laporan yang meliputi profil perusahaan, kebijakan CSR, program yang telah dilakukan, dampak ekonomi sosial dan lingkungan, serta target keberlanjutan di masa depan. Yang kelima, publikasi laporan. Setelah semua laporan disusun, laporan CSR dipublikasikan kepada stakeholder. Publikasi dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat, investor, pemerintah, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan biasanya diterbitkan melalui website resmi perusahaan maupun laporan tahunan. Dengan media publikasinya berupa website perusahaan, annual report, dan sustainability report. Lalu, kita perlu ketahui apa saja tantangan pelaporan CSR. Tantangan pelaporan CSR terdapat 4. Yang pertama, pengumpulan data yang kompleks. Data bisa berasal dari berbagai divisi, sehingga perusahaan memerlukan koordinasi yang baik agar seluruh informasi dapat dikumpulkan secara lengkap, konsisten, dan tepat waktu. Yang kedua, mengukur dampak sosial lingkungan, di mana dampak program CSR seringkali baru terlihat dalam jangka panjang, sehingga pengukurannya lebih sulit dibandingkan pengukuran keuntungan finansial perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan standar pelaporan. Perusahaan harus mengikuti standar pelaporan internasional seperti GRI agar laporan lebih kredibel, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu yang keempat, biaya dan sumber daya. Penyusunan laporan CSR membutuhkan tenaga kerja, waktu, teknologi, serta biaya yang tidak sedikit, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak program CSR. Seluruh informasi harus disampaikan dengan jujur, objektif, dan dibuktikan. Transparansi sangat penting agar perusahaan tidak dianggap hanya melakukan pencitraan atau greenwashing. Sebagai kesimpulan, pelaporan CSR menjadi media bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai program, capaian, serta dampak yang dihasilkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan laporan CSR dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari menentukan tujuan dan ruang lingkup, mengumpulkan data, menganalisis hasil, menyusun laporan, hingga mempublikasikannya sesuai dengan standar pelaporan seperti GRI, ISO 26000 dan POJK nomor 51 tahun 2017. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, perusahaan diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan CSR dengan mengacu pada standar pelaporan. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan dan pelaporan CSR perlu ditingkatkan agar perusahaan semakin patuh terhadap regulasi dan prinsip keberlanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan episode tentang pelaporan CSR hingga selesai. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jika masih ada hal yang ingin didiskusikan, kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.